begin our material, we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. And who is the absent today? Siapa yang tidak hadir? Nihil ya? Okay, good. Baik, untuk hari ini anak-anak kita akan belajar membuat keyakinan kelas, ya. Ada yang sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Belum ya? Oke. Keyakinan kelas. Kalau peraturan sudah pernah mendengar? Sudah ya. Kenapa kok enggak peraturan saja? Tapi kita milih keyakinan kelas. Ya. Ya, di sini kita akan belajar tentang membuat keyakinan kelas, ya. Nanti akan Bapak jelaskan tentang keyakinan kelas. Kalau peraturan sudah pernah mendengar ya. Di sekolah kita ada peraturan ya? Ada. Kemudian di rumah ada peraturan? Ada. Ketika kalian PKL pun seperti itu, ada peraturan ya. Kalau peraturan itu biasanya orang lain yang membuat ya, tanpa melibatkan kita, ya kan? Contoh, kalian masuk ke sini tiba-tiba sudah ada peraturan sekolah ya. Ya kan, peraturan sekolah itu sudah ada dan kalian harus mentaatinya. Tapi kan nggak ngobrol, tidak komunikasi dengan kalian. Ya. Nah, kalau keyakinan kelas ini sedikit berbeda. Ya, keyakinan kelas itu seperti halnya mirip-mirip kesepakatan bersama, ya, keyakinan kelas antara bapak dengan kalian. Ini yang namanya keyakinan kelas, yaitu kesepakatan bersama. Ya. Oke, kesepakatan bersama itu artinya kita diskusi untuk menentukan keyakinan yang nantinya akan kita lakukan. Ya, contohnya seperti ini. Kalau peraturan sekolah tidak boleh memakai sepatu putih, kan ada peraturannya ya. Tidak boleh rambutnya panjang atau gondrong bagi yang laki-laki. Peraturan ya. Dan itu sudah ada sebelum kalian masuk sini. Ya. Dan biasanya peraturan itu dia menggunakan kata tidak, kata jangan, tidak boleh, ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya kan? Tapi kalau di sini kita membuat tentang keyakinan kelas, kesepakatan bersama, dan isinya itu kalimat-kalimat positif, kemudian kalimatnya juga tidak panjang agar mudah diingat. Ya, kita membuat untuk keyakinan kelas dulu. Ya, nanti kita sepakati bersama keyakinan kelas apa yang akan kita tentukan. Contoh seperti ini. Kalau yang peraturan sudah saya jelaskan tadi. Kalau yang keyakinan contohnya seperti ini. Dia mengandung bahasa positif. Contoh, tidak boleh membuang sampah di depan kelas. Masih ada kalimat negatif ya. Tidak boleh membuang sampah di depan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, dia mengandung hal positif. Contoh, apa? Kata lain tidak boleh membuang sampah di depan kelas. Jadi dia jaga kebersihan, lebih mudah, positif dan lebih singkat, efisien kalimatnya ya. Itu tadi. Jaga kebersihan. Apalagi ketika kalian ada peraturan tidak boleh terlambat. Berarti kalau kalimat positifnya atau keyakinan kelasnya apa? Hadir tepat waktu. Ya kan? Betul. Hadir tepat waktu. Menjaga kebersihan. Satu lagi, misal di dalam ulangan, kemudian ulangan harian, ulangan semester, itu ada kata biasanya tidak boleh mencontek. Itu masih hal yang negatif. Positifnya seperti apa? Jangan pakai tidak lagi, tapi harus bersikap jujur. Kalau jujur kan kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Itulah keyakinan kelas, nilai-nilai keyakinan kelas. Yakin dengan kesepakatan bersama. Biasanya keyakinan itu akan kita laksanakan dan akan kita jalankan. Ya, karena kita sudah yakin dan ada kesepakatan bersama antara bapak dan kalian. Bisa jadi nanti kalian dengan guru berikutnya, kan gitu ya. Oke, kalau kalian paham tentang keyakinan kelas, ya, nanti kita akan membuat keyakinan kelas di kelas 11 TJK
PDKT 1. Selama pembelajaran di kelas ini kita akan menyepakati keyakinan kelas, akan melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Oke. Jadi nanti akan Bapak bagikan ya kertas ini, kalian tulis satu saja keyakinan kelas yang menurut kalian harus ada di kelas ini, dan kita akan lakukan bersama ya, akan kita laksanakan bersama ya. Satu siswa satu saja, terserah, kan contohnya tadi sudah ada ya, yang kira-kira nanti akan kita jalankan. Oke, satu saja nanti. Siapa? Oke ya. Ada yang terlewat? Oh ya, sorry. Nih. Ini kalau ada yang satu. Oke, silakan kalian membuat satu keyakinan kelas. Kan banyak tuh keyakinan kelas ya. Atau contohnya tadi kan peraturan, tapi kita tidak menggunakan peraturan. Tapi keyakinan kelas kesepakatan bersama yang ada di sini. Tulis satu-satu. Nanti kalau sudah selesai kita tempel di sini ya. Maju satu-satu ditempel. Nanti akan kita lihat keyakinan kelasnya ada berapa. Kalau sama kita pilih salah satu saja ya. Ya, silakan isi. Kan banyak. Ya, menjaga kebersihan, menghargai. Kan sama teman kita nggak boleh berantem ya. Nah, datanglah tepat waktu. Ya. Nih, memakai atribut.
Oke, saling menghargai. Ya, sikap jujur. Oke, ada lagi. Aktif dan semangat. Dua, tiga, empat, lima. Oke. Ya, berdoa sebelum dan sesudah. Sudah kalian buat bersama, yang sudah kita sepakati bersama, yang sudah kita bikin bersama, ya. Ini adalah beberapa keyakinan kelas, ya. Kita baca bareng-bareng keyakinan kelas 11 TJKT 1. Ya, kita baca bareng-bareng. Jaga kebersihan kelas. Jaga kebersihan kelas. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Saling menghargai. Saling menghargai. Sikap jujur. Sikap jujur. Aktif dan semangat. Aktif dan semangat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tertib atribut sekolah. Tertib atribut sekolah. Nah, ini keyakinan kelas, ya. Namanya keyakinan ini kan kita sepakat dan akan kita laksanakan, ya. Karena kalian membuatnya bersama-sama dengan Bapak dan teman-teman, ya. Apa yang sudah kalian buat ini akan menjadi keyakinan kelas di kelas ini, ya. Akan kita patuhi bersama-sama. Baik, ya. Sampai sini paham? Jika paham, nanti ini ada tanda tangan kesepakatan kelas. Jadi apa yang sudah kalian buat, kalian harus tanda tangan di sini, ya. Bahwasanya tidak boleh kita langgar atau ini akan kita jalankan bersama. Ya, silakan dari sebelah sini. Ya, lanjut. Nanti yang belakang mengikuti, ya. Terus. Ada tangannya dan kecil. Ambil margo itu apa sih? Oh, baca. Lanjut. Sampai sini paham ya tentang keyakinan kelas, ya. Kita sama-sama menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Mudah-mudahan kita bisa konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas agar kelas kita berjalan dengan kondusif, ya, saat belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Before we close, we say hamdalah together. Alhamdulillah. Thank you. See you next time.
sini saya sangat senang sekali bisa belajar membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Pak Saiful. Menurut saya keyakinan kelas sangat penting karena dengan adanya keyakinan kelas membuat saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadi dari kelas 11 DJKT 1. Saya sangat senang belajar tentang keyakinan kelas bersama teman-teman dan Pak Saiful. Menurut saya keyakinan kelas sangat penting untuk membuat kita bisa bertanggung jawab. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dari kelas 11 DJKT. Hari ini saya merasa senang sekali bisa belajar membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Pak Saiful. Menurut saya keyakinan kelas sangat penting karena dengan adanya keyakinan kelas membuat saya bisa disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu, guru hebat dan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat hadir memenuhi undangan dari rekan-rekan CGP untuk melaksanakan tugas aksi nyata tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SMK Muhammadiyah Bung Sumuli atau yang mewakili kepada Ibu Destri Sagita Wulandari, Sarjana Pendidikan selaku Wakas Kurikulum. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita mengaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruang guru dalam rangka diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara. Salawat salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya selalu kita lakukan hingga hari akhir. Baik Bapak Ibu dan juga Pak Eko dan Pak Saiful selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara. Di sini kami mewakili Bapak Kepala Sekolah yang seyogianya hari ini dapat membersamai kita di acara diseminasi ini. Beliau mohon izin karena kebetulan beliau baru pulang dari umroh dan baru pulang juga dari praktek di Jakarta. Tadi malam beliau sampai di Lampung, jadi mohon izin pagi ini tidak dapat menemani kita semua di acara pagi hari ini. Jadi mohon maaf kepada rekan-rekan semuanya. Semoga saja acara ini tetap bisa berjalan dengan lancar walaupun tanpa kehadiran beliau. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk diseminasi budaya positif ini sebenarnya sangat baik sekali. Pengaruhnya sangat besar sekali untuk perkembangan pembelajaran yang ada di sekolah. Karena tidak hanya budaya positif ini tidak hanya sebuah wacana, tidak hanya kata
ada yang dilakukan oleh teman-teman CGP. Harapannya seperti itu, karena ini nanti akan membawa perubahan besar di sekolah, suasana sekolah, yang mana salah satunya budaya positif ini adalah penegakan disiplin. Jadi penegakan disiplin ini merupakan salah satu budaya positif di selain budaya positif lainnya. Tapi yang sangat utama adalah penegakan disiplin, terutama adalah disiplin diri sendiri dari dalam diri masing-masing. Tanpa kesadaran dari masing-masing orang, disiplin ini tidak akan mungkin berjalan, tidak akan mungkin dapat ditegakkan dengan baik tanpa ada kesadaran dari dalam diri masing-masing. Jadi dengan adanya diseminasi budaya positif ini, harapannya teman-teman dapat mengambil manfaat dan dapat dikembangkan, disalurkan kepada peserta didik kita di sekolah. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu Dewan Guru dapat mengikuti diseminasi ini dengan baik dan dapat mengambil manfaatnya dan kita praktekkan bersama-sama demi berkembangnya sekolah dan pembentukan karakter peserta didik yang ada di SMK Muhammadiyah. Cukup sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Destri atas sambutan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam membentuk budaya positif di lingkungan SMK Muhammadiyah Muslim. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Haryanto, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Eko, kami persilakan untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Ya. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman ya? Bahagia ya teman-teman? Bahagia. Bahagia. Pada pagi hari ini mohon maaf atas izin waktunya untuk kami CGP Angkatan 11 memang ada tugas, betul kata Pak Ipul, yaitu aksi nyata modul 1.4 dan itu batas waktunya nanti tanggal 28. Jadi pada kesempatan hari ini kami berdua, saya dengan Pak Ipul akan berbagi praktik baik, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kita lanjut, mohon Bapak Ibu untuk perhatikan di papan tulis proyektor. Budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa atau murid. Ingat, budaya yang perlu kita garis bawahi, budaya ujungnya positif. Ya, jadi budaya itu ada budaya negatif. Tapi ingat, kita budaya positif. Jadi kalau nanti ada bahasa disiplin pun, disiplin positif. Bukan hanya disiplin. Itu ya. Kita teman-teman lanjut. Silakan nanti kalau ada yang bertanya, silakan bertanya, tidak apa-apa. Aku akan jelas. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Nah, ini pada keyakinan kelas ini rata-rata masih di sekolah kita itu bahasanya apa? Peraturan kelas. Padahal peraturan itu siap untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan, nanti ada namanya keyakinan sekolah juga. Jadi mulai sekarang kita biasakan keyakinan. Gak ubahnya kita berobat, walaupun nggak sama dokter spesialis, cuman yakin nggak kamu dengan keyakinan kita ini, yakin sembuh.
Begitu juga kita terhadap siswa. Yang kedua yaitu nilai-nilai kebijakan. Yang selanjutnya posisi kontrol guru. Yang selanjutnya lagi segitiga restitusi. Begitu. Ingat Bapak Ibu, saya kembali lagi untuk budaya positif, kita seorang guru hanya membimbing, hanya ngemong. Kalau kata orang Jawa itu ngemong, karena hanya menuntun. Kita tidak bisa mengubah. Ingat yang kita perhatikan, kita tidak bisa mengubah. Menurut filosofinya Ki Hajar Dewantoro itu pas dengan yang sekarang. Guru itu yaitu sebagai petani, hanya bisa nanam, hanya bisa ngelola. Masalah rezeki itu yang ngatur yang bikin hidup. Atau kita hanya menuntun, tapi yang kita pertanyakan, seberapa besar kita bisa menuntun itu? Berapa besar nilai-nilai yang kita perlakukan? Kita lanjut. Kita pada poin yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang sering digadang-gadang oleh Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kurikulum. Mungkin nanti kita membahas sampai ke sana. Dan nanti ada aksi nyata kita di modul 2.1 pun pembelajaran yang berdiferensiasi ini bagaimana. Nanti kita bahas di sana di modul 2.1. Yaitu sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi betul Bapak Ibu, kita apalagi rata-rata di sekolah kita ini wali kelas. Jadi itu memang betul. Menurut filosofinya Ki Hajar Dewantoro, kita keyakinan itu tidak bisa diterapkan per anak. Kita harus tahu kebutuhan anak masing-masing sesuai kodratnya, sesuai kodrat dan alamnya, kondisinya masing-masing. Nggak bisa kita pukul. Karena apa? Karena kita hanya bisa menuntut. Kita nanam 1 hektar itu ya ada yang mati, ada yang ini, ada yang hidupnya subur, ada yang gitu-gitu. Ya itu modelnya. Itu yang kita harus pahami dan kita harus sadar dengan itu. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini untuk kita sebagai guru. Ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan pembuat bersalah akan menguatkan karakter. Ingat, kritik, makanya kita nanti penanganan terhadap siswa itu, kita yakinkan bahwa dia bersalah. Kalau makanya adanya bahasanya keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan pasti dilanggar. Cuman kalau dia ya kamu salah nggak deh? Nanti bisa kita kasih contoh aksi nyata kita kemarin, tahap-tahapan untuk meyakinkan anak bahwa dia bersalah. Kalau bersalah berarti dia harus tahu solusinya. Anak dididik mandiri, gitu. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, ini yang kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa memaksa, kecuali dengan keyakinan itu tadi. Dia yakin dulu kalau sholat itu penting, baru dia bisa. Gitu. Kalau dia nggak yakin sholat itu nggak penting, artinya nggak apa ya? Bukan dijadikan kewajiban, tapi kebutuhan. Insya Allah, yakin dia dengan itu mudah-mudahan. Begitu. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nih, artinya budaya positif itu ya kita ini sama si murid itu kira apa ya? Nek bahasanya kita itu biasa dengan Pak kesiswaan itu ini loh gitu. Terus digaungkan, jangan sampai kita bosan. Memang kita nggak obahnya kita nanam padi kembali lagi, kita nggak bosan. Mati sulap gimana caranya hidup gitu. Selanjutnya ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini pun tadi tak jelaskan sebelumnya. Ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita bentuk dulu anak itu biar dia itu merasa bersalah.
Karena itu ada tahapannya, namanya segitiga restitusi. Ada tahapannya, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Itu begitu. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Cuman cara kita memaksanya ini yang perlu kita tanyakan. Kita sebagai guru kan sudah dewasa. Cara memaksanya yang memang kita harus dipilah-pilah. Selanjutnya teman-teman mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini memang begini teman-teman. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus kepada pendekatan teori kontrol. Ini semua ada teorinya. Pada kita boleh jujur, semua kita, sekolah kita rata-rata sudah melakukan itu. Sudah melakukan, cuman kita ini kurang ada dasarnya teorinya. Jadi kita ini apa? Kalau bahasa Pak itu serampangan. Tanpa teorinya, tidak terstruktur gitu. Kalau melakukan, yakin kita melakukan. Contoh pembelajaran diferensiasi, SMK pasti. Kita punya tim teaching, kalau di bengkel itu ada job sheet-nya, itu udah luar biasa. Itu bagaimana kita dengan level-level yang di bawah kita. Contoh SD, SMP, TK, kita pada bingung. Lanjut teman-teman. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi memang kepada anak realitanya gimana sih kamu kalau nggak salah? Apa kamu merasa tenang? Enggak kalau kamu sholat. Kalau kamu nggak sholat, merasa tenang enggak? Gitu-gitu. Jadi kita keyakinan begitu. Nah ini yang penting. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini memang contoh nih, kita bandingkan dia stimulus respon sama teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Yang teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Makanya kita bilang tadi, setiap siswa pasti beda-beda. Nggak bisa kita samakan semua dipukul rata, ya itu kalau peraturan. Kalau keyakinan nggak bisa. Itu selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda, itu udah pasti. Itu Pak ya. Pak kalau siswa ada kenyang, Pak Lutfi udah kenyang. Apalagi yang wali-wali kelas nih, ya paham dengan ini. Terus stimulus respon lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang stimulus respon. Teman kalau yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu kalau yang dulu dulu kita tuh stimulus respon iya. Kalau harus begini harus sama dengan saya, nggak bisa kalau sekarang. Nggak bisa. Di modelnya sekarang ini kita harus berusaha memahami sama pandangan kamu. Harus sama. Gitu aja. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini. Yang selanjutnya teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan betul. Orang yang dablek itu belum tentu nanti nasibnya jelek, belum tentu. Itu yang saya bilang berkali-kali. Jadi kalau di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kan enggak juga. Pasti dia ada tujuannya loh, dia itu begitu, apa dia cari muka, apa dia memang merasa apa ya? Kalau kata orang gaul itu mas caper lah, masa perhatian, ingin diperhatikan. Bisa jadi dia begitu. Nah itulah kita sebagai guru atau wali kelas ini satu persatu anak memang dipahami. Begitu kan. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, yang teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul. Kalau mengontrol kayaknya enggak. Cuma kalau kita bikin keyakinan, insya Allah kita bersama-sama. Kita kalau anak salah juga kita WA. Kamu kemarin sudah tahu kan keyakinanmu apa? Kita keyakinan kelas itu kalau di kelas kita udah tahu kan apa keyakinannya. Kan gitu. Itu kemarin saya buktikan ke Dana. Kita buktikan ke Dana kemarin. Memang kebetulan anak itu beberapa hari pertama masuk itu nggak masuk. Ini alhamdulillah udah mau masuk walaupun masih telat. Tapi perubahan itu ada. Dengan cara itu saya memang rupanya anak ini tidak mau di kelas. Tak selondoi aja. Dan dia nggak mau kalau ketahuan jauh kesenggol hatinya, nggak mau dia. Kalau dia dijebretin besok mau kayaknya nggak ke sekolah.
Alhamdulillah sekarang berhasil. Terus yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini. Terus yang selanjutnya, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya, kalau anak itu banyak, kalau dulu dibujuk, dulu dibujuk, kamu begini, kamu begini, kamu dibujuk. Kalau sekarang kan kita tawarkan lagi ke anak. Kalau mungkin piye, kalau Pak, saya yakin saya kalau dengan Pak, terus kalau sekolah udah begini keyakinan, kelas udah begini keyakinan, terus mau kita tawarkan lagi ke anak. Terus kalau mau piye, kan gitu ya Pak Wam ya. Itu Pak Wam. Terus selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Terus teori kontrolnya, model berpikir menang. Nggak ada yang kalah. Lanjut ya teman-teman ya. Artinya stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Terus selanjutnya teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Mau dia itu seolah kita nganggap dia salah, tapi tujuan dia apa yang tadi? Apa caper lah, apa memang telah perhatian di rumah, apa pas hari itu delalah dia lagi ada trouble lah, kita nggak tahu dengan itu. Bahkan terhadap perilaku yang tidak utama kan? Itu yang teori kontrolnya begitu. Kita lanjut teman-teman. Disiplin positif. Nah ini tak bilang dari awal tadi. Kita tadi ada budaya positif. Pada minggu yang lalu pun kita sudah, saya sendiri diskusi Pak Ibu ya dengan tim kesiswaan bahwa bahasa disiplin itu kita tambahin namanya disiplin positif. Karena ada juga yang merasa saya udah disiplin karena berangkat terus. Ya berangkat terus tapi jam berapa? Itu berarti kan disiplinnya disiplin negatif, bukan disiplin positif. Kalau disiplin positif berarti dia harus berangkatnya pagi. Karena anak itu kadang merasa saya lupa berangkat terus, saya lupa absen terus. Iya itu benar. Saya udah disiplin berangkat terus, tapi disiplinmu disiplin negatif karena berangkatnya jam 9. Ini yang kita pahami. Lanjut, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak menjadi mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Ini yang memang sering terjadi. Ini kita baru kita bahas di modul kita Bapak Ibu. Terkait hukuman, teguran dan lain-lain itu 1.4. Itu ada modul 1.4 Bapak Ibu ya. Itu memang sudah kita pelajari di situ. Jadi memang tidak ada lagi yang memang namanya apa hukuman. Yaitu tadi dengan penerapan keyakinan kelas. Dia udah yakin bahwa sholat ini menenangkan dirimu, insya Allah. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nanti kita bahas ini dalam perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya, peserta didik yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan serta mengetahui bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri karena mereka mendasarkan tindakan-tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nanti di materi Pak Ipul ya ada itu ya. Selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal. Nilainya apa aja Bapak Ibu? Yang pertama, nilai yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang perbedaan. Jadi kalau bikin keyakinan kelas, peraturan sekolah, bukan peraturan ya namanya sekarang, keyakinan kelas itu jangan membeda-bedakan agama, suku, ras, dan bangsa. Itu jangan sampai membedakan, oh kamu kan orang ini nggak bisa, oh kamu agama ini nggak bisa. Kita nggak bisa begitu. Yang pasti pertama tentang intan, yang kedua kebinekaan global, yang ketiga gotong royong, 4 mandiri, kreatif, dan benar. Kalau SMK sangat Bu, yang nomor 5 kreatif tuh, memang kreatif. SMK itu kreatif. Apa mandiri ya bisa mandiri, cuman memang ya kurang kalau mandiri kita. Mandiri kita bagusnya di
job sheet. Nah itu baru. Makanya kita gandingan ke sana. Peduli. Tuh, yang peduli itu terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri dan lain-lain. Bapak Ibu monggo dibaca pelan-pelan. Terus yang rajin, keberanian, santunan, kegiatan. Kita pertanyaannya Pak, apa iya setiap siswa mau semua itu? Enggak. Ya kita namanya berproses itu ya bertahap. Enggak harus semua ini itu enggak. Karena kita memang masing-masing. Kita nyuruh rajin di sekolah, mau lagi di sekolah. Makanya kita berproses pelan-pelan. Insya Allah lah, kalau pelan-pelan insya Allah kita berproses pelan-pelan. Dan selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita ingat, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini yang Pak Plang lakukan. Kita lakukan ini sudah sih. Jadi kita gali kebutuhan dia itu nakal itu mau apa sih gitu loh. Kita gali kebutuhan dia, nilai-nilai dia apa ya kita gali sampai apa? Oh di rumah rupanya enggak gitu orang tuanya itu. Nah, ya. Nah, begitu itu kebutuhan dasarnya. 5. Kebutuhan dasar manusia. Ini yang perlu kita pegang. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Manusia itu termasuk kita dan murid. Yang pertama bertahan hidup. Nah, contoh ya, anak kalau kita bawa makanan di kelas itu ya, anak itu pada rebutan. Ada yang bawa, ada yang enggak. Kita tanya dengan anak yang rebutan, yang ngelebut, kita tanya. Berarti dia kebutuhan dasarnya apa? Ingin dilihat temannya sok hebat, ingin dilihat, atau memang lapar, bertahan hidup itu tadi contohnya. Kan gitu. Ingat itu ya, kita yang pertama itu bertahan hidup. Jadi anak melakukan apa itu apa? Kebutuhan dasarnya apa? Contohnya begitu, untuk bertahan hidup. Anak memang makanan, pakaian, tempat tinggal, kenyamanan dan kesehatan. Tuh begitu. Jadi anak-anak dapur itu contoh sampai dia ngambil di kantin mungkin ya, itu dia mungkin kebutuhan dasarnya kita tanya. Saya Pak belum makan dari pagi. Berarti dia bukan bertahan hidup, apa solusinya? Begitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Baru kita bahas tadi. Kasih sayang dan rasa terima kasih. Kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu rasa kasih dan rasa diterima. Itu kita sering terjadi karena orang tua nggak memilih anak, sering ditinggal orang tuanya. Dia tinggal di sini sama mbahnya. Mbahnya itu lebih sayang sebetulnya, tapi sayang beda. Itu yang kadang-kadang memang kita harus tahu kebutuhan. Ini 5 dasar ini. Kasih sayang dan ini berarti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok lain. Ini yang memang perlu diterima. Kadang-kadang anak minder ya. Oh aku nggak punya orang tua, orang-orang nggak ini. Jadi dia dapetnya itu karena cari ini ya. Nah itu kita. Yang selanjutnya yaitu penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini yang perlu dipahami juga. Jadi anak Mbak itu sok hebat dan penguasaan dia. Saya mau jadi pemimpin saya ini. Nah gitu-gitu. Nah begitu. Jadi memang rasa kebutuhan manusia ini yang perlu kita pahami masing-masing anak. Ingat memang kerjaan kita bulannya apa? Masing-masing lagi. Kita katakan kalau sekelas itu 30 anak, berarti masing-masing ini kebutuhannya beda-beda pasti. Pasti beda-beda. Terus yang selanjutnya kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebebasan. Kebutuhan anak ini kadang-kadang ingin bebas, sak gelem dewe. Makanya dari awal tadi sudah ada budaya positif, disiplin positif, bahkan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas ini yang perlu kita terapkan. Biar anak, karena dia ini kadang-kadang gini, bebas saya ini mandiri sebetulnya. Aku mau kalau kowe, saya nggak mau sama kelompok ini gitu Pak. Saya mau sendiri, saya bisa loh melakukan ini, begitu. Jadi kita harus paham dengan siswa yang begitu. Yang selanjutnya kesenangan. Nah ini, kadang ini yang bikin kadang-kadang kita dijengkel di kelas loh. Udah dikasih job sheet, udah dikasih tugas kita nerangkan.
masih anak malah bermain, humor. Ya ini, dia senangnya kesenangan bakti, model pembelajaran, penerapan pembelajaran kan harus dibedakan juga. Begitu teman-teman. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dari motivasi perilaku manusia, dari materi yang ini nanti disampaikan oleh langsung ke Pak Ipul ya, langsung ke Pak Ipul. Mohon maaf teman-teman, ini agak panjang, memang materinya agak panjang, tapi ini memang mengenal untuk kita mengimbas ke minimal teman-teman paham lah dengan ini apa bahasanya dah. Oh iya ya, budaya positif itu. Dari saya cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti ke Pak Ipul dan sekalian nanti kita ditutup. Baik, terima kasih kepada Pak Eko atas materi yang telah disampaikan tentang destinasi budaya positif. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi kita tentang motivasi perilaku manusia. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan sama Pak Eko, sudah lumayan banyak ya. Kayaknya sangat Seru ya. seru, kemudian sangat menikmati materi yang disampaikan Pak Eko. Ya, sampai tidak ada suara sedikit pun. Ya, kita santai saja. Santai kita Oke. teman-teman. Ya, dimaknai benar-benar ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk ke motivasi perilaku manusia, kita yel-yel bentar ya, biar suaranya sama lehernya ini agak benar ya. Ya. Baik, seperti biasa kita punya yel-yel SMK Masri ya. Kalau saya bilang SMK Bisa. bisa, SMK Hebat. SMK Masri Bisa hebat. ya. Kita coba ya, tes. Bolehlah berdiri. Oke. Kalau duduk kan ada. Ya, dari tadi itu kayaknya kursinya juga panas. Ya, kelihatan nggak? Ya. Oke, saya pandu. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Masri. Bisa hebat. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ya duduk. Bapak dan Ibu, silakan duduk. Ya. Kesempatan ini saya akan melanjutkan budaya positif. Kami dari CGP Angkatan 11 mendapatkan tugas untuk membuat diseminasi di aksi nyata modul 1 TP 4. Ya. Terkait motivasi perilaku manusia ada dua yang harus kita ketahui, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kita lihat motivasi ekstrinsik itu ada dua, ya. Itu ada pertama menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi motivasi perilaku manusia, setiap kita itu pasti memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal, ya, untuk melakukan sesuatu. Yang pertama ekstrinsik itu kan dari luar, ya kan, bukan dari kita. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan jika melakukan hal ini? Jadi maksudnya gini, motivasi tersebut itu yang pertama mendapatkan imbalan. Ketika kita telat masuk ke sekolah, ya, kita itu takut, ya, kita takut kena hukuman, ya. Jadi motivasi kita itu karena takut. Kalau saya masuk ke SMK ini telat, pasti saya kena hukuman sama Pak Ali. Saya dapat teguran dari Pak Kapolri dulu. Kemudian ada juga, saya tidak nyaman kalau berangkat siang. Itu motivasinya karena kita takut, kita masih menghindari, ya, ketidaknyamanan. Kemudian apa yang akan terjadi kalau misalkan kita telat masuk ke sekolah, ya, jam ngajar jam pertama kita telat pulang duluan, itu kan harusnya kita bisa menyikapinya dengan positif, ya, dengan keyakinan kita, ya. Memang setiap kita harus memiliki keyakinan. Jadi kalau besok kita mau berangkat pagi itu bukan karena takut hukuman, bukan karena takut wah ada fingerprint. Kalau saya fingerprintnya telatnya ketahuan, itu akan ditegur, akan dapat hukuman dari Pak Ali atau sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, imbalan. Kalau saya datangnya pagi, pasti saya dapat imbalan, pasti saya dapat reward. Saya akan menjadi guru paling
berangkat paling pagi. Saya akan mendapatkan reward guru memberikan contoh yang baik. Itu masih motivasinya masih dari eksternal. Jadi mengharapkan imbalan itu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang berangkatnya pagi, ya masuk kelasnya duluan, kalau motivasinya masih ini, ya bisa dikatakan kalau di CGP ini belum mempunyai keyakinan, ya belum benar-benar dari diri kita. Masih ada rasa takut, rasa ketidaknyamanan, ingin dapat imbalan dan ingin dapat ujian. Pertama. Yang kedua, motivasi intrinsik. Begitupun dengan siswa. Ini kan guru. Siswa itu seperti itu. Kita lihat. Jadi mereka melakukan masuk kelas tidak telat, kemudian tidak pernah alfa. Kemudian kalau kita suruh dia langsung jalan. Itu biasanya kalau anak-anak yang seperti ini kita luruskan. Gitu. Oh, kalau saya disuruh Pak Pram dikasih uang dulu. Kalau saya disuruh Bu Destri, saya nanti dapat sesuatu. Nah itu mereka mengharapkan imbalan atau reward. Yang kedua, kalau intrinsik itu tumbuh dari dalam diri kita, ya, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang tepat, ya. Itu tepat sebenarnya mungkin, ya, karena kita takut kena hukuman. Karena di sekolah ada peraturan, ya, betul kita takut. Ya kita merasa tidak nyaman, gak enak sama teman. Oh, teman berangkat pagi, kita berangkat siang. Kita tidak nyaman dan kita takut hukuman. Itu yang masih di luar. Kalau di dalam menghargai diri sendiri, ya, setiap orang ketika menghargai diri sendiri itu pasti tidak ada rasa ingin dapat reward, tidak ada rasa ingin takut kena punishment, ya, gitu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika melakukan ini? Yang melakukan ini tanpa ada paksaan, tanpa ada motivasi lain-lain, maka kita akan menghargai diri sendiri. Kalau kita sudah menghargai diri sendiri, berarti kita sudah bisa menjalankan motivasi perilaku manusia tanpa ada iming-iming yang dikatakan di awal. Ya, kemudian selanjutnya hukuman. Bapak dan Ibu di dalam materi ini ada 3 yang sudah tampil, itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini dalam menangani siswa. Karena kita guru, artinya kita berkecimpung dan bertemu terus dengan siswa, kemudian membimbing siswa, menuntun siswa. Langkah-langkahnya yang pertama itu kalau ada hukuman, ya, tentang hukuman. Kan sering kita ini sebagai guru kalau mungkin sebelum belajar tentang ini, mungkin CGP ini sering melakukan hukuman kepada siswa yang tidak melaksanakan tugas atau peraturan kelas atau peraturan sekolah. Tidak, tapi jenisnya kalau hukuman ini berbeda dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu dia tidak terencana, ya, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau murid tidak dilibatkan. Kemudian berupa hukuman fisik, psikis, ataupun bersifat satu arah. Jadi kalau hukuman kita spontan, ya, tidak terencana. Kalau dia terlambat masuk kelas langsung kita hukum, push up, kemudian suruh bersih-bersih. Itu kan sering kita menghukum siswa yang terlambat, menghukum siswa yang melakukan tindakan yang tidak benar. Itu. Cuma kalau konsekuensi itu terencana, ya, terencana, disepakati. Jadi kalau berarti kita harus ada konsekuensi. Yang betul itu konsekuensi, bukan hukuman, ya. Konsekuensi, terencana, disepakati murid. Jadi kalau nanti Pak Sapri ngisi materi, siswanya tidak mengerjakan, itu sudah tersosialisasikan terlebih dahulu. Jadi kalau nanti kerja kelompok kamu nggak kerjakan ini, konsekuensinya ini. Itu namanya konsekuensi. Mereka tahu konsekuensinya. Kalau tidak kerjakan ini nanti saya disuruh Pak, bedakan tugas sama Pak Sapri. Saya diberi tugas yang lain seperti itu. Ya, murid dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru tetap selalu memonitor murid. Intinya itu kalau konsekuensi berbeda dengan hukuman. Kemudian restitusi, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memecahkan masalah. Kemudian proses berkolaborasi dan mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi kalau pertama dari hukuman, kemudian dari konsekuensi, yang ketiga ini restitusi. Jadi memberikan kesempatan murid untuk memecahkan masalah. Ya, yang disampaikan di pertama tadi. Kalau dia masih sering terlambat, jangan langsung kita hukum. Kan gitu, kita tanyakan dulu.
kita tanyakan alasannya apa. Setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya dan ada tujuannya. Kalau yang sekarang harus kita kasih solusinya. Kita tanyakan, kalau biar nggak telat lagi solusinya apa? Kan gitu, nggak langsung kita hukum, kan gitu. Kemudian selanjutnya 6 posisi kontrol guru. Jadi ada 6 posisi kontrol guru. Nanti kita lihat, kita refleksi, kita itu ada di posisi mana selama ini menjadi guru. Yang pertama penghukum. Nah, saya yakin pasti pernah melakukan hal ini, menghukum siswa ketika mereka tidak melaksanakan apa yang kita perintahkan, tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Ya, menghukum pasti sering ya, ya pernah lah ya, menghukum siswa. Ya, kamu tidak mengerjakan PR, kemudian dihukum. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Ya. Membuat rasa bersalah, setiap kita pasti membuat siswa merasa bersalah. Kamu ini tahu nggak sih? Kan gitu. Kalau kamu ribut terus di kelasnya ini mengganggu temennya. Konsentrasi temennya itu terganggu kalau kamu ribut. Kemudian kamu telat mengganggu proses pembelajaran. Kan gitu. Ini merasa siswa itu merasa bersalah juga ya. Saya kalau lambat mengganggu proses pembelajaran. Kemudian kalau saya ribut di kelas, saya juga mengganggu konsentrasi. Ketika kerja kelompok, dia tidak mengerjakan, kita marah juga. Ya dia ngaku ya, teman-teman saya mengerjakan, saya enggak. Padahal kan dia punya alasan. Kan gitu. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, guru. Saya yakin kalau di SMK ini mungkin banyak yang menerapkan sebagai teman. Ya, mungkin di orang-orang TPSM karena lagi semua, kalau dikerasin dia makin jadi, kalau dilembutin dia mudah, ajak teman aja. Maksudnya gini, ya komunikasinya lancar, komunikasinya sebagai nggak apa-apa, kan gitu ya. Ya nanti jangan diulangi lagi. Nanti kalau ada apa-apa kena bapak bantu, kan gitu. Jadi kamu jangan ulangi lagi, ya. Jaminannya bapak. Yang penting nanti saya sampaikan sama guru anak ini tanggung jawab saya. Ini sebagai teman, kan gitu. Nah, sebagai pemantau itu maksudnya apa yang dilakukan anak, ya kita mantau. Anak ini seperti ini. Mulai dari awal berangkat sampai dia pulang, kita sebagai pemantau. Ini nomor 4, ya. Sebagai pemantau apa yang dilakukan anak, sudah benar belum, ini melakukan kesalahan enggak. Nah, yang terakhir sebagai manajer, guru sebagai manajer. Maksudnya itu tadi, kita ketika siswa melakukan kesalahan, ketika siswa melakukan sesuatu yang tidak tepat, itu kita harusnya berperilaku sebagai manajer. Yang mana kita itu berkomunikasi, kita panggil ke kantor, kita tanyakan kepada anaknya, kenapa kamu melakukan hal ini? Kita stabilkan ya. Semua orang pasti melakukan hal ini. Ya. Kamu melakukan hal ini pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Nah, menurut kamu yang kamu lakukan salah nggak? Salah Pak. Nah, kira-kira solusinya apa? Ya, itu seperti ini. Ya, itu teorinya seperti itu. Kalau yang di 5 posisi kontrol, ini ada contohnya. Ya, yang pertama penghukum. Ini contohnya. Kalau tidak bisa pegang ya. Lekas berdiri di depan kelas. Ya, ketika kita terlambat masuk kelas, langsung hukum. Kamu telat. Ya, kamu tidak mengerjakan tugas, dihukum. Ya, kamu ganggu temennya, langsung hukum. Kamu push up, kamu berdiri, kamu keluar aja, kan gitu. Ini penghukum. Nanti kita lihat kita ini ada di mana. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu, ya. Ibu sudah capek-capek memberikan PR agar kamu tambah paham, tapi kok malah tidak dikerjakan. Ya, kita marah, membuat mereka merasa bersalah, berkecil hati mereka, memikir iya juga. Don, kita membuat mereka itu don dengan kata-kata yang seperti contoh di atas. Kemudian yang ketiga sebagai teman, ayolah belajar dengan disiplin, kan gitu ya. Bantu ibu, bantu bapak agar bapak atau ibu tidak dimarahi kepala sekolah. Kalian harus rajin berangkat sekolahnya, harus rajin praktek di bengkel. Kemudian harus tertib atribut, tidak membuat onar. Ya, kita mendekati mereka sebagai teman. Ya.
yang ketiga, mungkin sudah kita lakukan juga, penghukum kita lakukan, membuat merasa bersalah kepada siswa kita lakukan juga, pemantauan ya, kamu tidak mengerjakan PR, kamu sudah tahu konsekuensinya, sana kerjakan PR di depan kelas, itu kita mantau, anak ini melakukan tugasnya enggak, PR, tugas, kedisiplinan lain-lain, kita pantau. Kalau yang manajer tadi, kamu tahu tidak kesalahan apa? Yang saya jelaskan tadi, kita tanya alurnya, prosesnya, itu ya, agar mereka bisa memberikan solusi dari kesalahan dia. Jadi kita tidak repot-repot juga memberikan solusi, tapi kita ajarkan mereka untuk berpikir positif. Selanjutnya, ini ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, maka apa? Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Saya sampaikan kemarin, peraturan kelas sama keyakinan kelas ada bedanya. Kalau peraturan itu tidak disepakati bersama. Contoh, ketika siswa masuk ke sini, itu sudah ada peraturan sekolah, ya, tidak boleh pakai sepatu putih, ya, tidak boleh rambut panjang, peraturannya, kan? Kemudian tidak boleh merokok, itu peraturan yang sudah dibuat dan tidak disepakati bersama, kan itu. Cuman kalau dia keyakinan kelas, ya keyakinan kelas itu kita buat bersama antara siswa dan guru, kan itu, antara siswa dan guru. Dan keyakinan kelas dia mengandung bahasa positif, kemudian mengandung bahasa yang singkat dan jelas. Kalau yang peraturan tadi kan tidak boleh memakai sepatu warna putih, kan gitu, tidak boleh, masih negatif. Tidak boleh merokok, masih negatif. Tidak boleh rambut panjang. Nah, cuma kalau dia keyakinan kelas itu sepakat bersama antara guru dan siswa di dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, masih peraturan, kita ubah. Jaga kebersihan. Ya. Ketika ulangan tidak boleh mencontek, kita ubah, sikap jujur. Kemudian apalagi keyakinan kelas kita sepakati. Nanti ini semua kelas biasanya wali kelas sudah membuat, tapi kan peraturan kelas kalau yang kemarin-kemarin. Apalagi awal ajaran baru, kita buat semua peraturan kelas. Cuman yang tepat itu keyakinan kelas, karena dia juga yang mencari, siswa itu juga yang ikut berperan aktif menentukan keyakinan mana yang kita akan terapkan di kelas ini, kan gitu. Itu kemarin sudah kita lakukan ya. Kemudian selanjutnya, nih keyakinan kelas yang disampaikan tadi, toleransi menghargai, tidak boleh berantem sesama kawan, tidak boleh mengejek. Ya, kita ganti kalimatnya dengan saling menghargai, toleransi. Itu kalau materi tentang keyakinan kelas. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Ini yang penanganan siswa. Namanya siswa itu kan benda hidup, ya. Yang mana yang ini sudah kita tangani, yang ini mulai, kan gitu. Jadi nggak ada berhentinya dan nggak ada habisnya. Tapi kita juga harus memiliki strategi, ya, yaitu segitiga restitusi. Yang mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau menyelesaikan masalah itu kita dialog sama siswa. Jangan langsung hukum, jangan langsung dimarah-marah berbuat bersalah, apalagi di depan temannya. Di depan temannya. Ini panggil saja. Kita masalahnya sama siapa, panggil, diajak dulu, kita tanyakan kronologinya seperti apa, itu cara penanganannya. Pertama, validasi tindakan yang salah, ya, kita memvalidasi apa sih yang dia lakukan, saya mendengar informasi dan lain-lain. Ya, ini contoh kalimatnya, menstabilkan identitas, ya, dari segitiga restitusi. Kamu tidak tahu jika yang kamu lakukan itu adalah kesalahan, tidak apa-apa. Berbuat salah itu setiap manusia pernah berbuat salah atau melakukannya. Ini bahasa-bahasa untuk menstabilkan mereka, biar mereka itu enggak down, ya. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ini dialog, ya. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, ya kan? Kan jarang kita melakukan itu. Kan kita langsung menjudgment siswa. Ya, inilah menstabilkan identitas mereka biar mereka tidak down dengan kata-kata yang baik, ya. Berdialog, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Tanya, kalau siswa itu melakukan kesalahan, tanya. Pasti punya alasan. Jangan gitu, apa alasannya?
adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Ada nggak sih caranya? Kalau kamu mau kesalahan, cara biar kamu nggak mau kesalahan ini apa untuk mendapatkan yang kamu inginkan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, ya, meliputi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi kalau kita proses awal sudah bikin keyakinan kelas bersama wali kelas ataupun guru dan guru buat, ketika mereka bermasalah kita tanyakan dulu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Berantem, berarti kan dia tidak menghargai, menghormati, mengecek kawannya, membuli kawannya, berarti dia tidak toleransi. Gitu. Bagaimana kamu memperbaikinya? Kita tanya juga, setelah melakukan ini, kira-kira cara untuk memperbaikinya gimana? Mereka kan secara otomatis berpikir, saya harus mandiri, dia harus melakukan ini. Kemudian yang ketiga, akan menjadi seperti apa ke depannya? Kalau kita sudah anak-anak kita arahkan seperti ini, nanti mereka ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Betul apa itu? Contoh ya. Nah, ini kasus ya, ada kasus yang sudah kami buat ya. Ini izin Pak Eko untuk menyampaikan contohnya tentang kalau yang saya sampaikan tadi teori, ini prakteknya ya. Ini yang sudah kami lakukan, ini baru fotonya ya. Ini contoh dari apa yang melakukan sendirian. Berarti saya Kamu itu pasti ada. Wajar lah kalau itu sama karena tidak rela untuk hanya melakukan Bapak saya menghargai tindakan yang kamu lakukan yang tidak membuat individu dari itu ya, maupun melakukan hal yang tidak diinginkan. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah sambil merusak meja itu apa sudah sesuai dengan gaya kelas kita? Ya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang bisa kamu lakukan? Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak untuk dilakukan? Iya. Menurut kamu itu kan penting. Apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Betul ya. Untuk memperbaiki masalah ini kamu nanti silakan kembali ke kelas. Baik, Bapak dan Ibu yang hebat, itu adalah salah satu contoh tentang 5 kontrol guru, salah satunya sebagai manajer. Ya, ini memang dari Kemendikbud kita diajarkan untuk sebagai manajer, ya, dari 5 posisi kontrol. Karena disitulah poin yang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, ini ada contoh dari Kemendikbud ya tentang lima kontrol guru ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif
yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. PPG ini pasti kata ini kan. PPG, model-model PPG ini model kita itu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukum Benar, Bro. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengamuk, Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah
Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol guru yang kita akan lakukan ya di dalam budaya positif yang akan kita lakukan dari sekarang sampai seterusnya ya. Dari 5 ini silahkan Bapak dan Ibu nanti dicek kira-kira dari 5 ini yang mana yang sudah kita lakukan. Kan itu jawabannya ada di diri kita masing-masing ya. Dari 5 posisi kontrol guru kita posisinya ada di mana ya. Kalau belum sampai ke manajer silahkan nanti diterapkan sebagai manajer gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah menyampaikan tentang desiminasi budaya positif untuk aksi nyata kami. Sudah di ujung acara kita tarik kesimpulan tentang budaya positif. Budaya positif adalah disiplin baik yang harus kita terapkan di sekolah, di mana kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menumbuhkan jiwa profil pelajar Pancasila pada murid. Kemudian penerapan budaya positif memerlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Kemudian guru harus mampu menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran diri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Jadi intinya budaya positif kita terapkan di sekolah, kemudian menumbuhkan jiwa profil pelajar Pancasila siswa. Tentunya semua dimulai dari kita seorang guru yang sering disampaikan oleh Wakaf Kurikulum. Budaya positif kita jalankan dari diri kita dan akan diikuti oleh siswa. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja desiminasi tentang budaya positif dari kami. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu atau tanggapan positifnya, respon positifnya. Mungkin dari saya Pak Ipul sedikit tambahan dari untuk kesimpulan ini. Artinya memang dari tadi kita bahas tentang budaya positif di sekolah, disiplin positif di sekolah, yang insya Allah kita sama-sama minimal dari keluarga kecil kita. Karena ini bagus betul untuk mendidik anak-anak memang zaman sekarang, khususnya yang memang sudah punya keluarga, yang punya anak. Budaya positif, disiplin positif di rumah kita terapkan dengan 5 posisi kontrol kita, dan menangani masalah dengan segitiga restitusi betul itu untuk keluarga kita, minimal sekali untuk keluarga kita terapkan di keluarga kita. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan tentang rangkaian materi yang telah kami sampaikan? Ya, terima kasih Pak Pram. Silakan Pak saja. Terima kasih untuk berbagi ilmunya. Insya Allah ya dengan tambahan ilmu kita bisa lebih mantap lagi. Insya Allah dan hasilnya bisa dirasakan oleh anak-anak terutama alumni kita. Jadi dari kesimpulan bahwa benar kata dari Pak Eko dan Pak Salim tadi, kelima kontrol tadi adalah senjata kita, adalah pegangan kita untuk bagaimana mengiringi atau mendampingi anak-anak dalam berproses. Terima kasih. Mungkin kalau sesi berikutnya ada tambahan ilmu lagi, insya Allah kita siap menerima ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Pram untuk respon positifnya dan tambahannya terkait tentang budaya positif yang akan kita terapkan di SMK Muhammadiyah Pak Guntur. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Semangat. Untuk kita, dari kita untuk kita ya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami tentang desiminasi budaya positif dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di aksi nyata titik 4 ini. Pak Eko dan Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya sehingga presentasi ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita tutup acara kita, presentasi kita hari
foto saja. Nanti kita potong. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat. Alhamdulillah acara kita, presentasi kita hari ini tentang budaya positif sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, kehadirannya dan partisipasinya sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mari kita akhiri acara kita ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekaligus saya selaku pemateri juga menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri bila bisa bilhaq. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.